Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat ukhuwah, nikmat iman, yang kita bisa hadir pada salat Jumat pada siang hari ini. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarganya, pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Khatib senantiasa mewasiatkan pada diri khatib pribadi dan khususnya pada jamaah wasiat ketakwaan. Dengan ketakwaan ini kita menjalani kehidupan beribadah kita akan semakin lebih baik lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Juli kemarin kita merasakan begitu sangat sedihnya ketika banyak keluarga kita, saudara kita, guru-guru kita, orang terdekat kita diambil oleh Allah karena wabah pandemik yang hari ini belum berakhir. Tentunya bagi saudara-saudara kita yang telah mendahulu kita, tugas mereka telah selesai di dunia ini. Namun demikian, kita bisa melihat kebaikan-kebaikan yang terus mengalir kepada mereka karena amal-amal yang telah mereka lakukan. Maka pada kesempatan siang hari ini izinkan kami untuk membawakan khutbah sesuai dengan arahan dari DKM. Bagaimana mendidik anak dalam keluarga dalam Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita semua hafal akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Jika anak Adam telah wafat, maka terputuslah amalnya. Para mufassir dalam mengaitkan hadis ini mengartikan bahwa kita tidak lagi bisa melakukan aktivitas ibadah. Kita tidak bisa lagi sholat karena jasad kita sudah terkubur. Namun demikian, ada amalan yang tidak pernah terputusnya. Illa thalathin, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa kami awali membicarakan terkait dengan pendidikan anak? Kami mulai dengan hadis yang Rasulullah sampaikan hal ini. Sedekahun jariyah tidak terpisahkan dari kegiatan salat, dari ibadah yang lainnya. Setiap ayat-ayat bisa membayangkan apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari berjalan dari Samarkand menuju Madinah, menuju Mekah, menuju Irak,
hanya mengambil satu dua hadis, memverifikasi hadis ini sahih atau tidak, menuliskannya. Kita bersyukur pada hari ini bisa menikmati kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari. Hari ini kita bisa merasakan betapa nikmatnya kita membaca Al-Quran dengan tafsir yang telah ditulis oleh para mufassir. Kita bisa bayangkan bagaimana Imam Ibnu Katsir dalam menulis tafsir Al-Azim dengan kondisi pada saat itu tidak ada listrik. Bagaimana kita bisa merasakan apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam tafsirnya, dalam tulisan dan kitab Fathul Bari yang berjilid-jilid. Hari ini kita bisa menikmatinya. Yang ketiga, jika kita tidak memiliki yang pertama dan kedua, maka kita punya masih peluang. Amalan kita yang tidak pernah terputus adalah waladul soleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jamaah yang dirahmati Allah. Apakah kita ada jaminan ketika kita meninggal, anak-anak kita mendoakan kita, membacakan talqin, membacakan Al-Fatihah buat kita? Kita tidak hanya menginginkan anak soleh, tapi kita ingat, kita baca apa yang dibacakan, yang didoakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seorang nabi, seorang rasul masih berdoa kepada Allah, menginginkan anak keturunannya menjadi anak-anak yang menjadi imam yang muttaqin, imam bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyati qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kita inginkan adalah anak yang memiliki predikat takwa. Yang jadi pertanyaan, apakah di antara anak-anak kita sesuai dengan harapan kita yang kita meninggalkan dunia ini, tapi kita meninggalkan anak-anak yang soleh? Hari ini kita bisa menyaksikan di beberapa berita terkait sengketa warisan yang terjadi pada keluarga. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sangat mungkin ini bisa terjadi ketika di antara keluarga kita tidak memiliki keahlian dalam agama. Maka kita berdoa kepada Allah, di antara anak-anak kita, di antara cucu-cucu kita, kita berdoa kepada Allah di malam sepertiga malam terakhir, di sujud-sujud panjang kita berdoa kepada Allah. Di antara anak cucu kita hadirkan, mudah-mudahan di antaranya adalah anak-anak yang soleh, yang mereka adalah menjadi ulama, yang mereka adalah jadi para penghafal Quran, yang mereka senantiasa menjaga negaranya, menjaga agamanya. Jamaah yang dirahmati Allah. Karena ujian anak ini begitu dahsyatnya, Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jamaah yang dirahmati Allah. Kita bisa keras terhadap bawaan kita bisa sangat marah kepada rekan kerja kita. Tapi banyak kita, di antara kita, orang tua, bapak-bapak, tidak mampu keras ketika anak-anaknya saat azan subuh berkumandang. Tidak mampu kita memarahi anak-anak kita untuk sholat berangkat ke masjid. Dan ini adalah PR kita semua. Kita bisa melihat hari ini bagaimana jamaah sholat subuh yang ada di masjid-masjid kita. Kita tidak menginginkan ketika kita sakratul maut, anak kita tidak bisa mentalkin kita. Ketika kita sakratul maut, anak kita hanya mendownload murotal untuk dibacakan, didengarkan kepada kuping kita. Kita menginginkan anak cucu kita adalah anak-anak yang waladun saleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini adalah harta yang sangat bernilai.
Dan inilah yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah ingatkan tentang masalah anak-anak ini, terkait dengan keluarga ini. Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Di Quran surat An-Nisa ayat 9 Allah katakan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah, seharusnya kita bersedih ketika cucu kita kelas 2 SD belum bisa membaca Quran. Seharusnya kita sedih ketika anak kita, mantu kita tidak bisa membaca Al-Quran. Apa yang bisa diharapkan di saat tua kita selain doa-doa dari mereka? Maka waladun saleh yad'ulahu adalah salah satu amalan yang terus pahalanya mengalir ketika jasad kita setelah terkubur. Semoga Allah menjaga anak-anak kita. Semoga Allah memberikan anak-anak kita petunjuk dan hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lingkungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dirahmati Allah, PR kita hari ini adalah hari-hari yang sangat berat. Bukan saja bicara tentang masalah pemulihan ekonomi, tapi juga kita bagaimana menjaga anak keturunan kita, anak keturunan kita yang akan terus melanjutkan perjuangan dakwah kita. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Seorang nabi dan rasul minta kepada Allah agar senantiasa anaknya mendirikan salat. Dan perkara salat ini adalah perkara yang sangat berat, mengajarkan kepada anak-anak kita. Dan inilah menjadi PR kita semua. Namun demikian, jamaah yang dirahmati Allah, dengan doa kita yang tidak pernah terputusnya, kita hadirkan wajah anak-anak kita, kita hadirkan wajah cucu-cucu kita, agar senantiasa Allah melindungi anak-anak kita, melindungi cucu-cucu kita. Kita minta kepada Allah, di antara keturunan kita ada yang menjadi ulama besar, ada yang mengawal agama ini, ada yang selalu senantiasa berzikir, ada yang senantiasa melafalkan asma Allah, agar kita senantiasa tenang di akhirat sana. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina
وذريته قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة